Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazel Minerva Putri dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah wajib kelas 12 bab 6, yaitu Indonesia dalam panggung dunia. Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Poin kedua adalah politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Saya akan menjelaskan politik luar negeri bebas dan aktif. Dalam perang dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika atau blok Barat dengan blok Uni Soviet atau blok Timur, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal ini untuk pertama kali diuraikan oleh Syahrir yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Di dalam pidatonya pada Inter-Asian Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret hingga 2 April 1947, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia yang hanya bisa dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai antar bangsa serta menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada di dunia. Sikap demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia tidak hanya tidak memihak tetapi juga aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara bebas mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai. Selanjutnya adalah politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 hingga 1959. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam Forum Gerakan Non-Blok atau GNB atau Non-Aligned Movement atau NAM. Nya adalah politik luar negeri Indonesia masa Soekarno atau demokrasi terpimpin. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui program atau slogan revolusi nasionalnya yakni Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, di mana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan nekolim, neokolonialisme, dan imperialisme. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu Old-Devos, Old Established Force, dan NEVOS, New Emerging Force. Soekarno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan Orde Lama atau Old-Devos dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit atau negara-negara progresif atau NEVOS. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin juga ditandai dengan usaha Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti di Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah untuk mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Selanjutnya, ada politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi.
Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya antara lain menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Dan terakhir ada politik luar negeri Indonesia era reformasi. Pada masa pemerintahan Habibie, disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timur Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Funds atau IMF dan Bank Dunia untuk mencarikan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan negara Indonesia dengan negara-negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur Timur dari NKRI. Diplomasi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional, selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan dan mengatasi konflik domestik. Untuk mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting adalah demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, atau Timur Barat. Dan yang terakhir adalah pada masa pemerintahannya, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara, antara lain dengan Jepang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Baru saja saya telah menyampaikan materi sejarah tersebut. Semoga apa yang baru saja saya sampaikan barusan bisa tersampaikan dengan jelas dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum.